Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma ajirna minan nar. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya dari kalangan manusia ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan begitu sempurna. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan kedua mata kita, yang mana dengan kedua mata ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat apa-apa yang ada di muka bumi ini. Kita melihat gunung yang begitu tinggi, kita melihat daratan yang begitu luas, kita melihat lautan yang begitu dalam, dan pemandangan-pemandangan yang lainnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan yang paling inti, bagaimana kita mempergunakan kedua mata ini, bukan hanya sekedar melihat kauniyah, akan tetapi melihat ayat-ayat syariah Allah Subhanahu wa taala, melihat ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, melihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam hal ini ketika seorang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan bukan hanya disempitkan kehidupan dia, nanti pada yaumul qiyamah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Qala lima syartani a'ma. Dia pun mengatakan, kenapa sekarang saya buta? Kenapa sekarang saya buta? Wa qad kuntu basirah. Dalam keadaan di muka bumi, dalam keadaan ketika di dunia ini dia mampu melihat. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada dia sebab ketika yang menyebabkan dia buta pada hari kiamat. Ternyata sebabnya adalah karena ketika engkau hidup di muka bumi ini, engkau melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak mau menoleh tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula lah pada hari kiamat tersebut engkau dilupakan dan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat azanallahu ayyakum. Yang terpenting, bagaimana kedua mata kita ini mencontoh dan melihat bagaimana mata orang-orang soleh. Melihat bagaimana mata kedua para malaikat dan rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim
minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anuh wa mimman hamalna ma'anuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa jtabaina idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi dan rasul, dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan begitu pun orang-orang yang dimasukkan dalam kapal bersama Nabi Nuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pun keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Yakub, dan orang-orang yang kami beri hidayah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami pilih, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat syariat Allah Subhanahu wa taala, kharru sujada wa bukiyah, mereka pun tunduk, mereka pun bersujud dan takut, mereka pun menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sungguh telah terdapat suri teladan terbaik bagi kita semuanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disepakati dalam hal ini. Oleh karena itu, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat-ayat Allah? Bagaimana keadaan beliau ketika beliau dalam keadaan salat dan beribadah kepada Allah? Maka disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Iqra alayya." Wahai Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, Aqra alaika tunzil. Apakah aku akan membacakan Al-Quranul Karim dalam keadaan Al-Quran diturunkan kepadamu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, Inni uhibbu an asma min ghairi. Ternyata Nabi SAW cinta dan senang untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan dari selain beliau. Akhirnya pun sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Mas'ud, membaca surah An-Nisa, maka tatkala sampai kepada ayat 41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah keadaan tiap-tiap umat ketika kami mendatangkan rasul menjadi saksi terhadap amalan-amalan mereka? Dan bagaimana pula keadaan umatmu ya Muhammad, ya umat al-Islam, ketika nanti pada yaumul qiyamah engkau datang menjadi saksi terhadap amalan-amalan hambamu. Apakah amalan-amalan mereka sesuai dengan sunnah, sesuai dengan apa yang kau ajarkan ataukah tidak? Ketika sampai di situ, kata Nabi SAW kepada sahabat yang mulia ini, hasbukal an, sampai di sini bacaanmu, cukup sampai di sini. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, faltafattu ilaih, maka aku menoleh dan melihat Nabi SAW. Fa idza ainan tardifan, ternyata kedua mata Nabi SAW meneteskan air mata. Ternyata Nabi SAW menangis dengan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di keadaan yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika perang Badar. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Wa ma minna illa naim." Tidak seorang pun ketika itu di malam hari tersebut melainkan kami tertidur di malam itu, illa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak tertidur di malam hari tersebut. Apa yang beliau kerjakan? Wa huwa tahta syajar yusalli wa yabki hatta asbah. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari tersebut beliau berada di bawah pohon. Beliau mengerjakan salat malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau menangis di malam hari tersebut. Beliau menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta asbah, sampai masuknya waktu subuh. Allahu akbar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di keadaan yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Suatu ketika kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu pekuburan jenazah. Fajalasa ala safir qabr. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di samping kuburan. Wa baka hatta balla thara. Ketika beliau alaihi salatu wassalam duduk di samping kuburan tersebut, beliau pun menangis
Saking banyaknya tangisan Nabi SAW, air mata yang menetes dari kedua mata Nabi SAW sampai bumi, sampai tanah yang beliau duduk di atasnya basah. Allahu Akbar. Kemudian beliau pun mengatakan, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, wahai umat al-Islam, wahai sahabat-sahabatku, limit lihada faidu, yang seperti inilah yang wajib untuk kalian persiapkan, wajib untuk kalian persiapkan. Mari kita berbekal untuk satu kapling ini, dan pasti kita akan mendapatkan kapling ini. Mau tidak mau kita akan mendapatkan kapling ini. Paling tidak 1 dikali 1,5 meter atau 2 meter, itulah kapling kita di alam kuburnya kita. Di alam barzakh kita pasti kita akan mendapati hal tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mendengarkan Al-Qur'an beliau menangis, ketika beliau beribadah dalam keadaan salat beliau menangis, ketika beliau di sisi kuburan beliau pun menangis, bahkan di banyak keadaan beliau lebih menangis dibandingkan tertawanya Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kaum muslimin azanallahu iyyakum. Perhatikan sahabat yang mulia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika sakit parahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu yang diperintahkan untuk memimpin imam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Inna Abu Bakar, sesungguhnya Abu Bakar ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar idza qama min maqamik, apabila beliau menggantikan kedudukanmu, apabila beliau menjadi imam, lam tusmi'in nas minal buka, tidak mampu memperdengarkan bacaan kepada manusia, tidak mampu memperdengarkan bacaan kepada makmum karena tangisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh Hani Maula Utsman, kata beliau adalah Utsman idza waqafal qabr, apabila beliau berada di kuburan. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berada di kuburan, baka hatta bahla lihiyatah, beliau menangis sampai basah jenggotnya. Beliau menangis sampai basah jenggot Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka ditanya, tadhkurul jannata wan nar wala tabki, wa tadhkur hadza wa tabki. Ditanya Utsman bin Affan, engkau mengingat surga dan neraka, engkau mengingat surga dan neraka, tidak seperti ini tangisanmu, tidak sedahsyat ini tangisanmu, dan engkau mengingat perkara apa-apa yang di alam kubur ini, di alam barzakh ini, apa-apa yang ada di dalam ini. Wa tabki, luar biasa tangisanmu, sangat dahsyat, sampai-sampai basah jenggot Utsman radhiyallahu taala anhu sebab tangisan beliau. Maka ternyata yang menyebabkan Utsman seperti itu, ternyata beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah, fa inna jabin fama ba'dahu aisara min, fa illam yanju fama ba'dahu ashadda min. Ternyata yang menyebabkan Utsman radhiyallahu taala anhu menangis di sisi kuburan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburan itu merupakan awal persinggahan seseorang dari negeri akhiratnya. Kuburan itu awal persinggahan seseorang dari negeri akhiratnya. Kalau dia selamat di alam kubur, kalau dia mendapatkan kenikmatan di alam kubur, kalau dia bahagia di alam kubur, maka apa-apa yang setelahnya semakin nikmat, semakin bahagia, sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dia dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, fa illam yanju, kalau ternyata di alam kubur dia tidak selamat, kalau di alam kubur dia tidak selamat, fama ba'dahu asyad min, maka apa-apa yang setelahnya semakin berat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, semakin dahsyat azab dari Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti dibangkitkan dari alam kuburnya, sampai diseret dan dilemparkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Bahkan dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma raaitu manduran qat illa wal qabru al-fadawin. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling mengerikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain pemandangan yang ada di alam kubur tersebut. Allahu Akbar. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan bagaimana ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, mereka menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan satu ulama yang kita sebutkan seperti Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala, suatu ketika beliau pernah menangis. Suatu ketika beliau pernah menangis, maka ditanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka kata beliau,
Yang menyebabkan beliau menangis adalah jangan sampai nanti saya dilemparkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wala yubali, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak peduli lagi kepadaku ketika saya dilemparkan dalam neraka tersebut. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ummatal Islam. Pada khutbah yang kedua ini, kita menyempurnakan dari khutbah yang pertama tadi. Kalau kita telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kedua mata kita bukan hanya untuk melihat ayat-ayat karunia Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bagaimana kedua mata kita ini melihat ayat-ayat syariat Allah Subhanahu wa taala, melihat ayat-ayat Al-Qur'an, mentadabburinya, mempelajarinya, sehingga dengan hal itulah akan memberikan pengaruh terhadap kita, akan memberikan pengaruh terhadap jiwa kita, hati kita, dan memberikan pengaruh terhadap kedua mata kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika kedua mata ini menangis karena dosa-dosa kita, menangis karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menangis karena takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis karena takutnya terhadap alam kubur, menangis karena takutnya terhadap alam barzakh, adzabun nar, maka ingat keutamaan yang kita akan dapatkan. Demi keutamaan yang kita akan dapatkan, keutamaan di dunia ini, keutamaan ketika kita dibangkitkan pada hari kiamat, dan keutamaan bahwasanya kita akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Man najah?" Apakah kesuksesan tersebut? Apakah keberhasilan tersebut? Maka satu jawaban Nabi, di antara jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal tabki ala khati'atik." Ketika engkau ingin menjadi seorang sukses, engkau menjadi seorang berhasil, orang yang menjadi bahagia, ingat, hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita, kemaksiatan-kemaksiatan kita, kesalahan-kesalahan kita. Berapa banyak kewajiban yang kita tinggalkan, berapa banyak perkara haram yang kita kerjakan, berapa banyak saudara-saudara kita yang zalimi, memperbanyak menangisi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya di antara keutamaan ketika kedua mata ini menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita dibangkitkan dari alam kubur kita, maka ketika itu kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika itu tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi tempat berteduh. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti pada yaumul qiyamah, di mana ketika itu tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun dzakarullah khalian fafadat ainah. Seseorang yang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia bersendirian, ternyata kedua matanya pun meneteskan air mata, menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan di antara keutamaan ketika seorang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan melihat kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menoleh kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la tara a'yunuhun nar." 3 golongan, 3 manusia yang tidak akan melihat dan menoleh kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ainun harasat fi sabilillah. Mata yang terjaga di perbatasan di jalan Allah Subhanahu wa taala, antara negeri kaum muslimin dan negeri orang kafir, dia menjaga perbatasan kaum muslimin. Wa ainun kaffat an maharimillah.
dan mata yang terjaga dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kemaksiatan yang kita lihat dengan mata-mata kita. Waliyadzubillah. Berapa banyak perkara-perkara yang haram yang kita lihat. Waliyadzubillah. Dan terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ainun bakat min khasyatillah, dan mata yang tidak akan melihat kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menoleh kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kekhawatirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya jemaah sekalian, ketika kedua mata ini menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nanti pada hari kiamat kelak dia akan diberikan surga, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan diberikan pakaian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tubah liman malaka lisanah wa wasi'a baitu wa baka ala khati'ati, keberuntungan besar bagi siapa yang menjaga lisannya, bagi siapa yang lapang dengan apa yang dia miliki dari rumahnya, dan dia pun menangisi dosa-dosanya, menangisi kesalahan-kesalahannya. Bahkan dalam hadis yang lain ditafsirkan dan dijelaskan apa yang dimaksud dengan tuba di sini. Tuba adalah syajaratun fil jannah. Syajaratun fil jannah mi'atu am. Thiyabu ahli jannah takhruj min akmamiha. Ternyata tuba adalah merupakan pohon di dalam surga. Pohon yang sangat besar. Saking besarnya 100 tahun seorang melakukan perjalanan, yang mana pakaian penduduk surga diambil dari kelopak pohon tersebut. Allahu akbar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang senantiasa menangisi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali mentauhidkan dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan hal tersebut, demi Allah, hati ini akan takut kepada Allah, jiwa ini akan takut kepada Allah, dan mata ini akan menangis karena takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah di waktu yang ringkas ini kita merendahkan hati-hati kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menangis karena dosa-dosa kita, menangis karena takutnya kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ainin la tadma. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari mata yang tidak pernah menangis terhadap dosa-dosa kami, tidak pernah menangis terhadap azab di alam kubur, tidak pernah menangis terhadap azab neraka-Mu, dan kami memohon kepadamu, jadikanlah kedua mata kami agar mata ini melihat kebun-kebun surga ketika kami di alam kubur-Mu, dan jadikanlah kedua mata ini untuk mudah melihat surgamu nanti pada yaumul qiyamah, memandang wajahmu ketika kami dalam surgamu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa aqimus shalah.